Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga hari ini Allah memberkahi kita semua ya, sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, Ustazah menyapa kalian, sudahkah kalian melaksanakan sholat 5 waktu hari ini? Ya, semoga kalian senantiasa rajin ya. Baik, hari ini kalian bertemu lagi dengan Ustazah dalam materi SBDP, yaitu seni patung. Kita akan lihat ya. Ya, baik. Ini adalah materi tentang seni patung. Ustazah besarkan ya, supaya kalian lebih jelas membacanya. Ya, selamat datang. Assalamualaikum. Kembali bertemu dengan Ustazah Eka. Materi hari ini yaitu seni patung. Baik, apa sih patung itu? Kalian pernahkah lihat patung? Pasti ya. Di mana-mana kalian pasti bertemu dengan patung. Nah, kita akan belajar tentang definisi dari patung. Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus yaitu pahat, cetak, putsir, dan konstruksi. Tahukah kalian 3 dimensi itu seperti apa ya cirinya? Ya, benar sekali. 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Baik, kita lanjut ya. Nah, Ustazah punya gambar nih, gambar patung. Kalian bisa menebak patung siapakah ini? Betul sekali, ini adalah patung B.J. Habibie. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah fungsi patung. Berdasarkan tujuan pembuatannya, fungsi patung dibedakan menjadi 6. Ada patung religi, kemudian patung monumen, ada patung arsitektur, ada patung dekorasi, seni, dan juga kerajinan. Patung religi fungsinya untuk beribadah atau ada makna religius, seperti ada beberapa agama yang memang menggunakan patung sebagai sarana untuk beribadah. Kemudian ini ada patung monumen. Nah, patung monumen itu dibangun untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, ataupun peristiwa bersejarah. Kemudian di sini ada patung arsitektur. Patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang berikutnya ada dekorasi, patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Yang kelima, patung seni, patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Jadi kalau kita lihat, wow, menyenangkan patungnya. Patung kerajinan yaitu patung hasil karya kerajinan. Nah, Ustazah akan memperlihatkan sebuah patung. Kalian bisa tebak, patung apakah ini? Sudah tahu? Termasuk patung apa ya ini ya? Betul sekali. Ini merupakan contoh dari patung monumen. Kita lanjut ya. Berikutnya, ada jenis-jenis patung. Ada 3 jenis patung yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu patung dada, yang kedua patung torso, yang ketiga patung lengkap. Seperti apakah contoh bagi patung dada? Ini dia patung dada. Patung dada hanya memperlihatkan bagian dada ke atas. Seperti ini. Nah, patung dewa ini hanya menunjukkan bagian dada hingga kepala saja.
Tak ada tangan, tak ada kaki. Kemudian yang kedua adalah patung torso. Patung torso dia tidak mempunyai kepala, dia tidak mempunyai kaki ataupun alat gerak lainnya. Jadi patung torso hanya badannya saja ya. Kemudian di sini patung lengkap. Nah, saya memperlihatkan patung presiden kita yang pertama. Siapa ayo? Betul sekali, Insinyur Soekarno. Kita lanjut ya. Wah, pecah nih. Bahan yang bisa digunakan untuk patung, ada apa saja? Yang pertama, ada bahan lunak. Yang dimaksud bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, lilin, dan juga sabun. Kalian pasti pernah menggunakan salah satunya ya. Berikutnya, ada bahan sedang, artinya bahan itu tidak lunak dan juga tidak keras. Contohnya beberapa jenis kayu ya. Ada kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan juga mahoni. Ini nggak susah kalau mau bentuk-bentuk, sehingga dia digolongkan menjadi bahan sedang. Kita lanjut. Yang ketiga, masih berputar. Bahan keras. Bahan keras itu berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati. Loh, Ustazah, kan kayu. Kenapa digolongkan menjadi bahan keras ya? Karena kayu jati itu lumayan keras loh, Nak. Kayu jati itu termasuk salah satu jenis kayu yang awet banget. Jadi tidak mudah rapuh, itu kayu jati. Selain kayu jati ada kayu sono keling dan juga kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan juga batu walam atau marmer. Selain tiga bahan tersebut, ternyata ada juga loh jenis bahan lain yang bisa digunakan, yaitu pasir digabung dengan semen ya pastinya. Kemudian ada gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya. Kita lanjut ya. Ada apakah ini? Selain bahan, kita akan belajar dengan teknik. Ya, ketika kita mau membuat sebuah patung, kita pasti membutuhkan teknik tertentu. Ada teknik apa saja kah di sini? Yang pertama, teknik membutsir. Apa sih teknik membutsir itu? Teknik membusir adalah membuat patung dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan alat bantu butsir. Seperti apakah alat bantu butsir itu? Nanti akan Ustazah tunjukkan. Kemudian, teknik yang kedua, teknik memahat, yaitu membuat patung dengan cara mengurangi bahan yang dibentuk. Yang ketiga, teknik mencetak, membuat patung dengan cara dicetak dan menggunakan cetak tekan maupun cetak tuang, seperti cor ya. Jadi kalau kalian pernah lihat bangunan yang dari beton atau patung-patung yang gede-gede itu seperti patungnya Insinyur Soekarno tadi, itu termasuk salah satu jenis cetak tuang atau cor. Teknik yang terakhir adalah teknik menempel atau konstruksi. Nah, seperti apa ini? Teknik konstruksi itu membuat patung dengan cara menyusun bahan, baik dengan kerangka maupun tidak dengan kerangka. Jadi keren ya pokoknya. Kalian penasaran? Pengen sekali buat patung? Ustazah berharap kalian nanti bisa membuat patung dengan baik. Sesuai panduan di buku ya pastinya, tapi Ustazah akan beri kesempatan di lain waktu. Berikutnya, apa ya yang akan kita pelajari? Ya, ini loh alat-alat yang pasti kalian butuhkan ketika membuat patung. Ya kan? Yang pertama adalah, wah belum terima kasih Ustazah. Maafkan ya. Alat yang pertama yaitu butsir. Seperti yang Ustazah sampaikan di sebelumnya, di slide sebelumnya. Ini loh yang namanya butsir. Ada yang pernah lihat butsir? Kalau ada yang pernah tahu pengrajin patung, pasti tahu yang namanya butsir ya.
Ini fungsinya untuk mengukir, Nak. Jadi, ukiran-ukiran kayu seperti itu biasanya menggunakan butir. Lanjut, ini adalah alat pahat, ya, fungsinya untuk memahat. Kemudian ini adalah sendok adonan. Jadi fungsinya untuk mengambil adonan, kemudian meletakkan di suatu tempat yang digunakan untuk mencetak. Berikutnya, ada palu. Pasti tahu kan fungsinya palu ya? Berikutnya, ini ada cetakan. Nah, cetakannya, Ustazah ambil gambarnya yang lucu, cetakan apel. Dan ternyata memang bentuknya lucu ya, sampai seperti ini. Sehingga bentuknya betul-betul mulus dia, nggak ada yang bengkok-bengkok. Kemudian yang terakhir, alat yang terakhir adalah piring putar. Ya, piring putar ini digunakan untuk membuat patung yang biasanya seperti guci. Nah, bagaimana penjelasan Ustazah hari ini? Semoga kalian sudah paham ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya berharap kalian mau tetap belajar dan membaca, ya. Nah, anak-anak, sampai di sini bertemu dengan Ustazah. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.